Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huzaimatul Amalia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai disintetisasi sistematik. Apa sih disintetisasi sistematik itu? Teknik yang digunakan untuk melemahkan respon terhadap stimulus yang tidak menyenangkan dan mengenalkan stimulus yang berlawanan. Apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu untuk melatih konseli tetap rileks dengan memberikan respon berupa perilaku yang berlawanan atas stimulus berupa bayangan. Bayangan mengenai pengalaman yang menyesalkan. Jadi, seorang konselor memberikan stimulus atau memberikan bayangan terhadap konseli dengan suatu pengalaman yang tidak mengenakan yang dia alami. Sedangkan apa sih manfaatnya? Manfaatnya yang pertama yaitu mengurangi rasa cemas. Yang kedua, meredakan gejala stres. Yang ketiga, meningkatkan kualitas tidur. Yang keempat yaitu membuat nafsu makan menjadi normal. Yang kelima yaitu mengurangi rasa takut yang berlebihan. Teknik ini dilakukan untuk konseli atau seorang klien yang mengalami ketakutan atau mengalami fobia yang berlebihan, agar kliennya merasa lebih rileks ketika diberikan stimulus atau bayangan-bayangan yang menakutkan atau bayangan yang mengganggu konseli selama ini. Yang selanjutnya yaitu saya akan mempraktekkan mengenai teknik disintetisasi sistematik ini dengan klien saya yaitu Yuliana Rifani, yang dia mempunyai masa lalu bahwasanya ketika dia pacaran dulu dia mengalami kekerasan ketika berpacaran. Dia diperlakukan yang tidak baik oleh seorang laki-laki yang dia percayai dan yang dia sayangi, tetapi seorang laki-laki itu malah memberikan respon yang tidak baik terhadap dia, sehingga menimbulkan rasa ketakutan yang berlebihan terhadap klien tersebut, dan itu berdampak kepada sosialnya. Di sini tadi Mbak kan sudah menceritakan permasalahannya kepada saya. Iya. Di sini saya akan membantu Mbak untuk mengurangi rasa kecemasan atau rasa takut yang ada pada diri Mbak ya. Mbak bisa dengarkan apa yang saya ucapkan ya. Mbak atur duduk dengan posisi yang nyaman terlebih dahulu. Sudah? Sudah. Mbak atur nafasnya. Mbak bisa tarik nafas melalui hidung dan dikeluarkan dari mulut perlahan-lahan ya. Ketika sudah Mbak merasa lebih tenang, Mbak bisa memejamkan mata. Jangan dibuka ya. Atur pikiran-pikiran yang ada di otak Mbak dengan pikiran-pikiran yang menyenangkan, pikiran-pikiran yang bisa membuat Mbak bahagia. Jangan pikirkan pikiran yang mengganggu konsentrasi Mbak ya. Di sini saya nanti akan memberikan sugesti kepada Mbak, akan memberikan cerita. Ketika saya memberikan cerita ini dan Mbak nanti merasa ketakutan, Mbak bisa membuka matanya ya, dan nanti bilang kepada saya. Saya akan memberikan cerita ya. Pada suatu hari ada seorang putri yang sangat cantik. Putri ini sangat baik. Dia sayang kepada keluarganya dan dia seorang mahasiswa di universitas di Semarang. Ketika dia masuk kuliah, dia menemukan seorang laki-laki yang dia sayangi dan dia cintai. Dan seorang laki-laki itu juga baik. Dan di situ dia mulai berkenalan dan dia mulai menjalin hubungan yang dekat dengan laki-laki tersebut.
ketika dia menjalin hubungan itu, dia menjalin hubungan dengan sudah lama, dia ini adalah sama-sama mahasiswa di Universitas Negeri di Semarang. Maaf Mbak, kalau mendengar cerita itu saya merasa langsung tertuju ke pokok permasalahan saya, apa yang saya rasakan. Jadi saya malah merasa takut, merasa nggak enak Mbak di pikiran saya. Ya udah, kita mulai lagi ya. Jadi Mbak lebih fokus lagi ya dari yang tadi. Mbak bisa atur nafasnya seperti yang saya jelaskan tadi. Pejamkan mata. Hilangkan rasa ketakutan yang ada pada diri Mbak itu ya. Bahwasannya tidak semua orang itu seperti yang pernah Mbak alami. Hilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu atau pikiran yang merasa Mbak takut. Pikirkan bahwasannya, lihat bahwasannya orang tidak seperti itu semua ya. Lebih fokus. Saya lanjutkan ceritanya ya. Ketika orang itu menjalin hubungan, tetapi di suatu hari laki-laki itu berubah. Dia menjadi lebih kasar, dia membentak-bentak seorang wanitanya itu, dia memperlakukan wanitanya dengan seenaknya sendiri. Dan ketika dia sudah melakukan itu, seorang laki-laki itu merasa menyesal. Tetapi penyesalannya itu hanya sementara. Dia melakukan itu lagi dan dia melukai hati seorang wanitanya itu lagi dan lagi. Hingga akhirnya seorang wanita itu merasa ketakutan karena dia diperlakukan oleh seenaknya sendiri. Dan itu membuat seorang wanita itu menjadi trauma terhadap seorang laki-laki. Tetapi seiring berjalannya waktu, seorang perempuan ini dia berani untuk meninggalkan laki-laki ini, bahwasanya dia tahu kalau laki-laki itu tidak baik. Dan seorang wanita ini dia sudah tidak menjalin hubungan lagi dengan seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab ini. Mbak atur pikirannya, hilangkan rasa takut yang ada pada diri Mbak. Bayangkan Mbak menemukan orang yang tepat, orang yang sayang kepada Mbak seperti seorang ayah yang sayang kepada anaknya. Ketika Mbak sudah merasa lebih tenang dan lebih nyaman, Mbak merasa bisa mengontrol rasa takutnya itu, Mbak bisa membuka matanya. Bagaimana? Yang saya rasakan setelah tadi Mbak menceritakan itu, saya lebih tenang dan bisa berpikir nggak semua orang seperti itu lagi, dan saya mencoba membuka hati lagi dan lebih semangat lagi. Ya, jadi bahwasanya enggak semua orang seperti itu. Lebih bisa mencari yang baik kayak gitu, dan jangan takut ketika untuk meninggalkan orang seperti itu. Ya, jadi itu teknik yang sudah saya jelaskan dan sudah saya praktekkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.